Salam damai bagi kita semua di dalam nama Sang Kristus. Pada hari ini, Jumat tanggal 4 Juni 2021, kita memasuki lingkaran liturgi Hari Biasa, Minggu Biasa ke-9. Bersama saya Sulistiawan dari Stasi Santo Yosef, Paroki Santo Stefanus, Surabaya, mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Bait pengantar Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 23. Sedangkan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 35 sampai dengan 37. Maka mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Adil, sembah sujud dan puji syukur kami haturkan dalam hadirat-Mu atas segala kebaikan yang telah kami terima selama ini. Oleh sebab itu kami berdoa kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami di dalam nama Sang Kristus, agar Roh-Mu senantiasa menerangi kami untuk kami mengerti akan sabda-Mu yang akan kami terima. Demi Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu, Juru Selamat dan Pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bait pengantar Injil dan pada bacaan Injil masih berbicara mengenai dasar iman Kristiani yang pokok, yang masih berkaitan dengan hari raya Minggu kemarin, yaitu mengenai Allah Tritunggal dan inkarnasi firman Allah menjadi manusia. Kedua hal ini merupakan pondasi atau dasar iman yang utama di dalam kekristenan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sebentar akan kita bahas, kita dalami tiap-tiap ayat pada Injil yang baru saja kita baca. Yang pertama-tama adalah bahwa Yesus mengajar di Bait Allah. Dengan ini menunjukkan bahwa Yesus di dalam kemanusiaannya adalah memang seorang guru yang dalam arti sebenarnya, karena memang sebagai seorang Yahudi, dengan adat istiadat orang Yahudi, dia mengenyam pendidikan yang bisa dikatakan tertinggi pada zamannya, yaitu bahwa Yesus berhasil lulus dari pendidikan yang dinamakan Bet Talmud, sehingga pada usianya yang ke-30 Yesus memulai pelayanannya di muka umum, sehingga dia disebut sebagai Rabi. Lalu berikutnya tertulis bahwa Yesus mengutip dari kitab Mazmur pasal 110 ayat 1, bahwa Roh Kudus bersabda dengan perantaraan Raja Daud, Tuhan
dengan huruf besar semua, yang dimaksud adalah YHWH dengan kata ganti Adonai, telah berfirman kepada Tuanku, yang artinya adalah Sang Mesias, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa yang dimaksud Sang Mesias yang adalah Yesus sendiri, bukan dalam arti secara harafiah bahwa Yesus benar-benar duduk di sebelah kanan Allah setelah Yesus mengalahkan dosa, iblis, dan maut. Tetapi di sini merupakan gambaran yang bisa kita mengerti secara konteks ketika Allah bersabda pada Raja Daud ketika itu. Maka arti kalimat tersebut adalah bahwa di dalam bait Allah itu terdapat 3 tempat, yaitu ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan halaman. Sedangkan letak dari istana Raja Daud itu berada di sebelah kanan dari ruang Maha Kudus, di mana tempat Allah bersemayam di dalam bait Allah. Maka artinya adalah bahwa Sang Mesias yang akan datang kelak merupakan raja yang kekal, yang kekuasaannya tidak berkesudahan, dan merupakan Tuhan dari segala Tuhan. Oleh sebab itu Sang Mesias disebut juga sebagai Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa Sang Mesias yang dinanti-nantikan adalah sebagai tuannya, yang dimaksud adalah tuan dari Raja Daud dan sekaligus anaknya pula. Di sini erat kaitannya dengan inkarnasi firman Allah yang menjelma menjadi manusia dalam satu pribadi, Yesus Kristus, yang memiliki kepenuhan manusia sebagai yang dilahirkan dari rahim perawan Maria, dan juga memiliki kepenuhan keilahian sebagai firman Allah yang satu dengan Allah sejak kekal, tanpa awal dan tanpa akhir. Kolose 2 ayat 9. Maka sebagai yang memiliki kodrat manusiawi, Yesus merupakan keturunan dari Raja Daud, Matius 1 ayat 1. Dan sebagai yang memiliki kodrat ilahi, Yesus yang sama ini pula merupakan Sang Sabda Allah sendiri, yang bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Sehingga dengan demikian orang banyak yang ada di bait Allah sangat antusias sekali untuk mendengarkan pengajaran Yesus sebagai guru dan Tuhan. Tetapi tentunya harus diingat pula Bapak Ibu, bahwa ada dari beberapa orang banyak tersebut, ada yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus. Terutama bisa kita lihat, yaitu adalah orang-orang Farisi dan para ahli-ahli Taurat. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita bisa memahami pengajaran Yesus adalah bahwa Dia menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 4. Dengan kata lain, mengenal Allah yang adalah kasih itu di dalam pribadi Yesus Kristus. Mengapa? Supaya kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengasihi Dia. Dan satu hal lagi yang juga perlu kita ketahui, bahwa jika kita mengasihi Yesus dengan menghidupi setiap sabdanya, maka Bapa juga akan mengasihi kita dan akan diam di dalam kita. Sesuai dengan bait pengantar Injil pada hari ini di Injil Yohanes pasal 14 ayat 23. Dan jikalau kita bandingkan pula dengan Yohanes 14 ayat 17, maka Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran akan menyertai kita dan akan diam di dalam kita pula. Sehingga oleh karena kita menanggapi kasih Allah, maka Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan diam di dalam kita. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih,
dengan kita mengerti dasar iman yang telah diajarkan oleh gereja mengenai Allah Tritunggal dan inkarnasi firman Allah, maka kita semua sebagai umat Allah, kita sebagai gereja Allah yang kudus semakin dikuatkan untuk mengasihi Allah oleh karena rahmat-Nya. Dan juga supaya kita memiliki kemampuan, kekuatan untuk mengasihi sesama kita tanpa membeda-bedakan. Dan semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, renungan yang singkat ini semakin meneguhkan iman kita dan menguatkan kita dalam karya-karya pelayanan kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas sabda-Mu yang telah kami terima. Kami mohon berkenanlah memberikan kami kekuatan untuk menghidupi setiap sabda-Mu yang telah kami terima, agar keseluruhan kehidupan kami di dalam berpikir, berkata-kata, dalam mengambil keputusan, dan dalam setiap tingkah laku kami senantiasa didasari atas kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Dan seluruh doa, permohonan serta harapan kami haturkan dalam hadirat-Mu, di dalam nama Putra-Mu, Juru Selamat dan Pengantara kami, Tuhan Yesus Kristus, yang melaluinya Engkau menjadikan segala sesuatu dan menopang segala sesuatu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Tuhan yang memberi kehidupan, Allah yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.